Sebanyak 1.500 pasukan pertahanan Israel tewas dalam hitungan menit setelah Iran meluncurkan serangan rudal kejutan ke beberapa titik militer utama Israel, termasuk markas logistik dan barak-barak pasukan cadangan. Yang mengejutkan dunia, serangan itu terjadi saat masa gencatan senjata resmi antara Israel dan Gaza masih berlaku. Serangan itu terjadi dini hari waktu setempat. Rudal-rudal Iran diluncurkan dari wilayah dalam negeri Iran dan Suriah Timur, menghantam sejumlah fasilitas militer Israel di Be'er Sheva, Negev, hingga sekitar Dimona. Sebagian besar korban tewas dalam kondisi tidur. Sebagian lagi dalam kondisi main gitar, isi ulang minuman, dan ada juga yang baru upload story. Ceasefire hits different. Israel sempat mengira radar mereka mengalami malfungsi, karena rudal-rudal yang digunakan Iran adalah jenis baru, yang oleh kalangan militer disebut rudal spesialis. Rudal berteknologi stealth yang dirancang untuk datang seperti mantan. Diam-diam, tidak minta izin, tapi bikin hancur perasaan. Dalam laporan awal, Kementerian Pertahanan Israel menyebut ini sebagai bencana militer terbesar dalam sejarah konflik modern, menyamai atau bahkan melampaui serangan roket Hizbullah tahun 2006. Namun yang bikin panas, kejadian ini terjadi saat IDF sendiri sedang mengklaim mendukung proses perdamaian. Sumber Iran menyebut bahwa mereka tidak asal tembak. Serangan ini merupakan respons terhadap serangan kecil Israel ke Gaza 2 hari sebelumnya, yang dilakukan secara diam-diam tanpa pengumuman publik. Mereka pikir ini gencatan senjata, padahal yang mereka lakukan gencatan otak, ujar juru bicara militer Iran sambil nyeruput teh saffron. Satelit Iran menangkap pergerakan pasukan khusus Israel yang diam-diam masuk ke wilayah Gaza beberapa jam setelah kesepakatan gencatan. Iran tidak tinggal diam. Dalam waktu 18 jam, mereka menyiapkan rudal-rudal presisi tinggi dan menyerang secara presisi. Satu-satunya pasukan yang selamat adalah yang sedang berada di toilet militer bawah tanah. Dan ketika keluar, yang mereka lihat hanyalah sisa seragam dan sendal Crocs berserakan. Media Israel awalnya enggan melaporkan jumlah korban sebenarnya. Namun drone sipil dan laporan rumah sakit membuat semuanya tak bisa ditutup-tutupi. Warga Israel panik. Kota Tel Aviv sempat lumpuh selama 12 jam. Pusat militer utara langsung mengumumkan siaga penuh dan Perdana Menteri segera mengadakan rapat kabinet darurat sambil menyalahkan, Iran tidak tahu arti damai, tapi juga tolong cek siapa yang mulai nyerang duluan ya. Setelah serangan rudal presisi yang menewaskan 1.500 pasukan Israel di tengah masa gencatan senjata, Iran akhirnya buka suara. Pemerintah Iran menyatakan bahwa aksi mereka adalah respons proporsional terhadap pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel lebih dulu. Juru bicara militer Iran Kolonel Reza Mahdavi dalam konferensi pers menyatakan, kalau kamu janji damai, tapi diam-diam mengirim pasukan ke Gaza, jangan kaget kalau kami kirim salam pakai rudal. Iran mengklaim mereka memiliki bukti rekaman satelit dan sinyal komunikasi yang menunjukkan adanya aktivitas militer Israel di utara Gaza kurang dari 36 jam setelah gencatan diumumkan. Kendaraan lapis baja dan drone pengintai disebut memasuki zona merah, melanggar kesepakatan yang ditekan oleh mediator internasional. Israel nyerang dulu lalu marah karena kami bales. Itu kayak maling teriak maling. Tapi rumahnya sendiri yang kebakar, tambah Kolonel Reza dengan nada sinis. Sementara itu, Komando Pasukan Khusus Iran dan Unit Strategis Pasdaran telah bersiap sejak malam pertama gencatan. Rudal yang digunakan dalam serangan ini disebut sebagai bagian dari sistem Qadr SR Mark III, rudal balistik jarak menengah dengan kemampuan stealth dan presisi tinggi. Menurut pengamat militer internasional, rudal-rudal tersebut menyerang dalam formasi spiral, membuat Iron Dome Israel bingung kayak Windows XP yang baru crash. Kecepatan luncur mencapai Mach 6, sehingga radar Israel cuma bisa bilang, loh, itu apa barusan sebelum semuanya gelap. Beberapa rudal menghantam barak pasukan yang saat itu sedang dalam jam istirahat, menyebabkan ratusan korban tewas sambil masih megang remote TV. Pernyataan keras juga datang dari Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Kami tidak mencari perang. Tapi kalau kalian menyerang Gaza saat gencatan, kami anggap kalian sudah menandatangani surat izin mati. Postingan itu diunggah ke X, dulu Twitter, dan dalam waktu 2 jam sudah di-like lebih dari 4 juta akun, sebagian besar dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Bahkan ada yang komen, Iran kayak customer yang sabar, tapi begitu ngamuk, langsung tutup tokonya Israel. Sebagai simbol kemenangan, warga Teheran berkumpul di Azadi Square malam tadi, membawa poster bertuliskan, kalau damai dilanggar, jangan kaget kalau rudal kami yang nyambung. Dan dari Gaza sendiri, pemimpin Hamas menyatakan, kami tidak ikut dalam serangan itu, tapi kami juga tidak sedih melihat hasilnya. Hanya beberapa jam setelah serangan mendadak Iran menewaskan 1.500 tentaranya, pemerintah Israel terlihat panik dan kebingungan. Rapat kabinet darurat digelar di bawah bunker intelijen utama, namun bocoran dari media lokal menyebut
bahwa diskusi lebih banyak diisi saling menyalahkan dan sesi ngopi pahit sambil nahan emosi. Perdana Menteri Israel muncul dalam jumpa pers dengan wajah tegang dan suara serak, menyatakan, "Kami akan membalas dengan tegas. Setelah kami selesai cari tahu gimana bisa pasukan kami tidur rame-rame kayak camping, lalu dihajar Iran pakai rudal kelas Olimpik." Militer Israel langsung dituduh tidur sambil berdinas. Setelah laporan internal menyebut bahwa Iron Dome sempat mendeteksi anomali, namun dianggap error karena sistem terlalu sering berbunyi sejak bulan lalu. "Kami pikir itu alarm palsu lagi. Soalnya kemarin ada alarm pas kucing lewat. Sekarang malah rudal beneran," kata salah satu operator sistem pertahanan udara yang sekarang sudah diskors. Lebih parahnya, sebagian besar pasukan yang tewas adalah unit cadangan yang sedang tidak siap tempur. Mereka disuruh istirahat karena dianggap sudah aman. Ya gimana mau siaga orang mereka lagi booking tiket konser Coldplay? Kekacauan juga terjadi di markas besar militer di Tel Aviv. Menurut laporan bocoran ada, perwira saling lempar tanggung jawab sambil bawa termoskopi. Satu jenderal dilaporkan pingsan setelah tahu gudang amunisi senilai $30 juta ikut meledak. Dan seorang kolonel yang disebut-sebut minta pensiun dini sambil bilang, "Gue daftar tentara bukan jadi korban prank Iran." Media Israel terbagi dua. Ada yang menyalahkan Iran sepenuhnya, dan ada juga yang akhirnya mulai membahas pertanyaan tabu. Kenapa kita bisa lengah padahal kita tahu kita musuhan sama negara yang dendamnya bisa ditulis jadi novel 3 jilid? Sementara itu, warga sipil Israel mulai gelisah. Video-video dari malam serangan menunjukkan sirene berbunyi tanpa henti. Rumah sakit militer penuh dan ambulans selalu lalang. Seorang warga Beersheva berkata, "Kami pikir damai itu nyata. Ternyata itu cuma kata kerja yang bisa di-cancel kapan aja." Pihak oposisi di Knesset juga tak mau ketinggalan. Salah satu anggota parlemen menyindir, pemerintah ini lebih jago ngebom Gaza daripada jaga prajuritnya sendiri. Iron Dome kita kayak payung bolong, bagus di poster, tapi bocor pas dibutuhin. Israel kini menghadapi dilema besar. Dia balas Iran dan membuka kemungkinan perang besar di Timur Tengah, atau menahan diri dan tampak seperti negara yang tewas dalam diam setelah bilang, "Kita sepakat damai ya." Satu hal yang jelas, 500 pasukan elit tewas dalam satu malam adalah tamparan telak terhadap reputasi militer Israel yang katanya tak terkalahkan, tapi ternyata bisa dikalahkan. Bahkan waktu mereka lagi tidur pakai piyama, Dewan Keamanan PBB langsung menggelar sidang darurat beberapa jam setelah serangan Iran menewaskan 1.500 pasukan Israel. Negara-negara besar bereaksi cepat, sebagian menyerukan deeskalasi, sementara yang lain mendadak lupa cara ngomong kecam Iran karena takut harga minyak naik. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel mengutuk serangan itu. Namun dalam pernyataan persnya, Gedung Putih terdengar, "Bingung harus mulai dari mana. Kami prihatin atas semua korban dan gencatan seharusnya dijaga tapi juga, ya," ujar juru bicara dengan ekspresi seperti baru tahu utang negara nambah $1 miliar lagi. Uni Eropa bahkan tidak bisa menyepakati satu pernyataan bersama, karena setengah dari mereka sedang sibuk menyelamatkan kontrak dagang dengan Iran. Di sisi lain, Iran justru tenang dan santai, mengadakan konferensi pers sambil memutar lagu nasional dan membagikan teh saffron gratis ke wartawan. "Kami tidak ingin perang," ujar Menteri Pertahanan Iran. "Tapi kalau kalian ngirim pasukan saat gencatan, jangan heran kalau kami ngirim balasan yang bisa dikenang 3 generasi." Media internasional ramai-ramai menyoroti gaya respons Iran yang cepat, senyap, dan presisi. CNN menyebut, Iran menunjukkan bahwa doktrin balas seperlunya bisa berarti tepat ke jantung musuh. Al Jazeera menulis, Israel kena karmanya, main 2 kaki dalam gencatan, satunya ke Gaza, satunya ke lubang kubur. BBC secara diplomatis bilang, ini bukan perang terbuka tapi juga bukan damai. Ini semacam perang diam-diam, tapi korban rame-rame. Warganet pun tidak ketinggalan jadi komentator geopolitik dadakan. Tagar Shinjono gencatan tapi ngegas dan Iran balas beneran sempat trending global selama 11 jam. Sebuah meme viral menampilkan foto pasukan Israel tidur di barak dengan tulisan, "Ceasefire," katanya, tapi akhirnya cease life. Di tepi barat, warga Palestina terlihat bersorak atas kekalahan besar Israel. Di jalur Gaza muncul mural baru bertuliskan, "Mereka main curang, kami main kuat." Tapi bukan hanya selebrasi. Dunia kini mulai benar-benar khawatir serangan Iran ini bisa memicu Palestina dari sentiau perang besar di Timur Tengah, terlibatnya negara-negara teluk dan proksi-proksi militer, kenaikan harga minyak global dan ancaman resesi di Eropa. Ini bukan cuma balas dendam. Ini semacam pesan bahwa Iran bukan lagi sekadar pemain pinggiran Timur Tengah. Sekarang mereka bawa senjata yang bisa ngeprank negara lain pakai korban nyata, kata seorang analis militer Turki. Sementara itu, Israel dilaporkan sedang melakukan perombakan besar-besaran di tubuh militernya. Tapi belum jelas apakah itu artinya akan langsung membalas Iran atau hanya ganti jenderal yang bisa lebih pintar milih waktu tidur. Dan Iran, mereka kembali ke meja makan.